Gangguan psikotik adalah merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, mana yang real dan mana yang khayalan. Nah, ini ada beberapa gejala dari gangguan psikotik itu. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi panca indera. Jadi tidak ada stimulus apa-apa, tapi di panca inderanya dia merasakan ada sensasi tertentu. Yang pertama yang paling sering adalah halusinasi auditorik atau halusinasi pendengaran. Dia seperti mendengar ada suara orang yang berbicara di telinganya, di kepalanya, ataupun di hati dan di badannya. Padahal tidak ada orang yang berbicara di sekitarnya. Halusinasi pendengaran atau auditorik ini ada dua jenisnya. Ada yang sifatnya commenting atau berkomentar tentang dirinya gitu ya, tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, melabel dirinya tentang hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin. Dan ada juga yang sifatnya commanding atau menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Ada yang menyuruhnya untuk pergi, untuk berjalan ke suatu tempat, untuk merusak barang, untuk melukai orang lain. Nah, itu bisa sampai demikian gangguan psikotik yang sifatnya ada halusinasi pendengaran. Ada lagi halusinasi penglihatan atau visual. Dia seperti melihat ada bayangan-bayangan hitam, bayangan makhluk halus yang sebenarnya tidak ada di sana, tapi dia merasakan sensasi tersebut. Ada lagi halusinasi penciuman. Dia seperti mencium ada bau-bau tertentu yang tidak ada sumbernya. Halusinasi pengecapan, dia ngerasa di mulut, lidah atau bibirnya ada sensasi rasa tertentu tapi tidak ada sumbernya. Dan halusinasi perabaan atau halusinasi taktil. Kok ada yang menjalar ya di badanku ini? Kok seperti ada yang menempel? Saat tidur kok seperti ada yang menindih? Ada fenomena ketindihan katanya begitu ya. Itu merupakan salah satu bagian dari gejala yang kita sebut halusinasi. Gejala lain dari gangguan psikotik yang kita sebut sebagai waham atau delusi. Ini adalah merupakan ide, pikiran, ataupun keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang diyakini benar dan tidak bisa dibantah. Ya, jadi yang bersangkutan yakin banget dengan pemikiran dia, meskipun fakta dan realitanya tidak demikian. Ada beberapa jenis gejala gangguan psikotik yang kita sebut waham atau delusi ini. Yang pertama ada yang kita sebut waham kejar. Dia merasa ada orang-orang yang mengejar-ngejar dia. Dia ngerasa seperti ada orang yang mau membunuh, ingin melukai, dan melakukan hal yang jahat terhadap dirinya. Padahal sebenarnya tidak ada seperti itu. Ada lagi yang berikutnya adalah waham rujukan. Dia ngerasa seperti segala sesuatu itu merujuk kepada dirinya. Dia ngelihat orang-orang kok kayaknya merhatiin saya ya. Kok kayaknya ini ngomongin saya ya. Ini kok acara di TV, dengar radio, membicarakan tentang dirinya. Itu semua kita sebut waham rujukan. Ada lagi waham kebesaran. Itu dia merasa dirinya punya kekuatan tertentu, merasa dirinya adalah orang yang hebat, dia merasa dirinya adalah nabi, Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu kita sebut sebagai waham kebesaran. Dan ada berbagai jenis waham atau delusi yang lainnya. Nah, gejala-gejala dari gangguan psikotik ini tentunya akan membuat pikiran, perasaan, dan perilaku dari seseorang itu jadi kelihatan seperti terlihat aneh, tidak wajar gitu ya. Dia mungkin senyum-senyum sendiri, berbicara sendiri, tertawa sendiri karena merespon terhadap halusinasi dan delusi yang sedang dia rasakan pada saat itu. Gangguan psikotik ini merupakan gangguan medis yang ditandai dengan perubahan keseimbangan zat kimia di dalam otaknya. Nah, gangguan psikotik ini bisa terjadi pada berbagai gangguan-gangguan gitu ya. Pada berbagai penyakit. Misalnya yang pertama yang kita sebut gangguan mental organik. Nah, gangguan mental organik itu memang ada penyakit dasarnya, penyakit fisik dasar yang dia derita. Contohnya, kalau orang lagi demam tinggi karena infeksi, gitu ya, dia bisa muncul gangguan psikotiknya. Dia meracau, berbicara, ngaur, seperti dengar suara, lihat bayangan, dan takut yang berlebihan misalnya. Atau orang dengan gangguan ginjal yang akut maupun kronis, orang yang misalnya terbentur kepalanya, jatuh, kena trauma kepala, itu juga bisa muncul gangguan psikotiknya. Gangguan psikotik ini bisa juga muncul pada orang yang melakukan penyalahgunaan alkohol ataupun narkoba.
Bahkan bagi mereka yang sering merokok juga beberapa kasus ditemukan munculnya gangguan psikotik ini. Karena alkohol atau narkoba dia langsung memberikan efek terhadap sel saraf yang ada di otaknya. Sehingga misalnya orang yang menggunakan ganja ataupun sinte gitu ya, dia akan merasa paranoid, ketakutan, kok ada yang ngejar-ngejar saya, ada yang memperhatikan saya gitu ya. Jadi dia akan menunjukkan perilaku yang seperti itu. Dan juga gangguan-gangguan psikotik ini bisa muncul juga pada gangguan yang kita sebut skizofrenia. Nah, untuk skizofrenia ini kita akan bahas secara lebih dalam ya di pembahasan yang lainnya tentunya. Pada gangguan mood, gangguan psikotik ini juga bisa muncul. Pada mereka yang mengalami depresi berat itu bisa ada halusinasi dan juga waham atau delusi. Ataupun pada orang yang lagi bipolar, episode manik, dia merasa dirinya hebat, punya kekayaan, kekuatan tertentu, itu muncul juga gangguan psikotik, jadi tidak bisa membedakan mana yang nyata dan yang tidak nyata. Gangguan psikotik merupakan penyakit medis ya. Jadi memang ada gangguan dalam saraf otaknya dan pertolongan yang cepat dan tepat itu akan dengan sangat baik memulihkan gangguan psikotik ini. Gangguan psikotik ini bisa segera hilang ketika diberikan suatu obat yang kita sebut antipsikotik. Nah, antipsikotik itu akan menstabilkan kembali zat kimia atau neurotransmitter yang ada di dalam saraf otaknya. Beberapa obat antipsikotik bahkan sudah ada yang terbaru ya dengan efek samping yang minimal, dengan efektivitas yang sangat baik. Dan itu tersedia banyak sekali di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit umum, ataupun rumah sakit jiwa. Sehingga orang, masyarakat yang mengalami gangguan psikotik ini bisa dengan mudah mengakses layanan untuk mengatasi gangguan psikotik ini. Orang dengan gangguan psikotik akan terlihat perubahan dari caranya berpikir, caranya perilaku, dan kondisi perasaan atau mood-nya gitu ya. Dan bila kita ingin pasti tahu apakah seseorang itu mengalami gangguan psikotik, misalnya dia bisa mengisi sebuah kuesioner instrumen. Contohnya ada instrumen yang kita sebut SRQ, Self Rating Questionnaire. Nah, di situ bisa diisi apa saja yang dia rasakan dan kita juga bisa mendeteksi akhirnya orang ini mengalami gangguan psikotik atau tidak. Ataupun pemeriksaan psikologis yang lebih lengkap, contohnya MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Itu ada isian-isian yang perlu kita isi sehingga di situ juga bisa kelihatan bahwa seseorang itu mengalami gangguan psikotik dan mungkin gangguan-gangguan kejiwaan dan kondisi psikologis lainnya secara lebih lengkap. Dan yang paling baik adalah datang ke psikiater misalnya ya untuk mengetahui dengan pasti apakah perubahan-perubahan yang dialami ini merupakan gangguan psikotik atau tidak. Karena psikiater memiliki skill ya, keterampilan untuk mewawancara sehingga bisa mengetahui tanda dan gejala ini dan kemudian menegakkan diagnosis pastinya apakah yang bersangkutan menderita gangguan psikotik atau tidak. Demikianlah pembahasan untuk gangguan psikotik pada saat ini. Nah, saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ, nantikan pembahasan berikutnya.